Timnas U17 kalah lagi versus Frankfurt U19. Rafael Struijk dan Elkan Baggett beri motivasi ke pemain Indonesia yang ingin berkarir di Eropa. Pemain Korea Selatan Hwang Hee-chan puji Timnas Indonesia didikan STY. Sandy Walsh tak sabar bahwa Timnas Indonesia bertemu Vietnam dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Korea Selatan Hwang Hee-chan puji Timnas Indonesia didikan STY. Shin Tae-yong sudah mulai menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu. Sejak periode itu pula, juru taktik asal Korea Selatan tersebut benar-benar serius dalam membangun sepak bola Indonesia. Alhasil, kualitas Timnas Indonesia pun menjadi jauh lebih baik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari stamina para punggawa Garuda. Jika dulunya pemain Timnas Indonesia sangat mudah kelelahan, kini justru sanggup berlari sepanjang pertandingan. Bahkan jika laga harus terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu sekalipun, para penggawa Timnas Indonesia masih tidak tampak kelelahan. Perkembangan positif yang terjadi pada sepak bola Indonesia rupanya ikut mengundang perhatian dari banyak pihak. Perhatian tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Dalam hal ini, pemain Korea Selatan yakni Hwang Hee-chan ikut memberikan komentar. Pemain milik Wolverhampton Wanderers tersebut tidak ragu untuk memuji pemain Timnas Indonesia hasil didikan langsung dari Shin Tae-yong. Harus diakui, saya akhir-akhir ini tertarik dengan perkembangan sepak bola yang terjadi di Indonesia. Selama Shin Tae-yong berada di sana, ia benar-benar telah berhasil membangun sepak bola, ujar Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan sendiri tidak asing dengan Shin Tae-yong, mengingat baik dia maupun Shin Tae-yong sama-sama berkewarganegaraan Korea Selatan. Selain itu, ia juga kenal dekat dengan Elkan Baggett. Keduanya diketahui sama-sama berkarir di Liga Inggris. Hanya saja yang membedakan Hwang Hee-chan bermain di ajang Premier League, sedangkan Elkan Baggett bermain di kasta kedua Liga Inggris. Akan tetapi ketika keduanya bertemu dalam ajang Carabao Cup, Elkan Baggett justru berhasil menyingkirkan Wolves dalam drama adu penalti. Hal itu juga yang membuat Hwang Hee-chan semakin mengagumi pemain Timnas Indonesia didikan Shin Tae-yong, yang mana menurutnya sangat bisa diandalkan di luar negeri. Keduanya pun terlihat saling bertukar jersey setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Terlepas dari pujian yang pernah dilontarkan oleh Hwang Hee-chan, kualitas dari Timnas Indonesia era Shin Tae-yong memang terbukti sangat baik. Selama dilatih oleh Shin Tae-yong, peringkat FIFA Timnas Indonesia meningkat drastis. Jika sebelumnya peringkat Indonesia pernah merosot sampai ke posisi 175, kini Shin Tae-yong membawanya ke posisi 147. Bahkan ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi kembali naik jika menang atas Brunei Darussalam. 17,32 poin akan menjadi milik Indonesia jika mampu memenangkan 2 leg laga itu. Dalam hal ini, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah pada tanggal 12 Oktober 2023. Baru setelah itu melawat ke markas Brunei Darussalam 5 hari kemudian. Shin Tae-yong saat ditemui di lapangan A, Senayan juga mengatakan bahwa regenerasi akan menjadi fokus utamanya bersama Timnas Indonesia. Maka tak heran bila pemain Timnas Indonesia mayoritasnya diisi oleh para pemain berusia muda. Regenerasi pemain Timnas Indonesia adalah hal yang saya mau dan menjadi target utama saya di sini. Saya bahkan saat ini sudah memikirkan tentang sepak bola untuk jangka waktu 5-10 tahun mendatang, ujar Shin Tae-yong. Apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong adalah suatu bentuk keseriusan dari juru taktik asal Korea Selatan tersebut dalam membangun Timnas Indonesia jangka panjang. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah pemain Timnas Indonesia hasil didikan Shin Tae-yong sudah benar-benar berkualitas? Dan apakah kamu setuju dengan pujian yang dilontarkan oleh Hwang Hee-chan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sandy Walsh tak sabar bahwa Timnas Indonesia bertemu Vietnam dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru akan menghadapi Brunei Darussalam dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Sandy Walsh justru sudah tidak sabar untuk bertemu Vietnam dan Irak. Vietnam dan Irak adalah lawan selanjutnya Timnas Indonesia bila mampu mengalahkan Brunei Darussalam di tahap pertama. Sejatinya babak kualifikasi Piala Dunia 2026 terdiri dari beberapa tahapan.
Timnas Indonesia masih diharuskan berjibaku di tahap pertama karena skuad Garuda Indonesia masuk daftar 26 negara dengan peringkat terendah di kawasan Asia. Sedangkan Vietnam dan Irak langsung dipastikan lolos otomatis ke tahap kedua karena kedua negara tersebut memiliki peringkat yang jauh lebih baik. Untuk memuluskan keinginannya bertemu Vietnam dan Irak di babak selanjutnya, Sandy Walsh menyebutkan bahwa ia sudah siap untuk dimainkan di posisi mana saja saat skuad Garuda melawan Brunei Darussalam. Hal ini dikarenakan Sandy Walsh adalah tipikal pemain yang fleksibel. Ia bisa main sebagai bek kanan, bek tengah, bahkan gelandang. Dengan demikian, Shin Tae-yong bisa memainkannya sesuai dengan kebutuhan pelatih. Kalau menurutmu akan dimainkan di posisi manakah Sandy Walsh saat menghadapi Brunei Darussalam nanti? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Timnas U17 kalah lagi versus Frankfurt U19. Bima Sakti beri tanggapan, level permainan Indonesia begini perlu dilatih dari dasar. Timnas Indonesia U17 baru saja menelan kekalahan atas Eintracht Frankfurt U19 dengan skor telak 0-3 dalam sebuah laga uji coba. Pertandingan tersebut berlangsung di Jerman pada 8 Oktober 2023. Kekalahan ini menambah trek buruk Timnas Indonesia U17 di laga uji coba. Sejauh ini, anak asuh Bima Sakti tersebut sudah menelan 5 kekalahan dari total 7 laga uji coba. Melihat apa yang terjadi, Bima Sakti pun mengomentari performa dari anak asuhnya. Menurut sang pelatih, Timnas Indonesia bermain cukup buruk. Skuad Garuda Muda seolah tidak lagi mengerti cara bermain sepak bola sehingga harus dilatih kembali teknik dasarnya. Sejujurnya, saya sangat pusing dengan para pemain. Level permainan Timnas Indonesia sangat rendah sekali. Saya rasa mereka harus diajarkan lagi dari level dasar, ujar Bima Sakti. Selain itu, Bima Sakti juga menyebutkan bahwa para pemain muda sangat rentan tertekan. Jika sudah berada dalam posisi tertinggal 1 gol saja, mereka akan langsung panik. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk terus mencetak gol tambahan. Kalau menurutmu, bagaimanakah level permainan dari Timnas Indonesia? Apakah kamu setuju level skuad Garuda Muda memang serendah itu? Silahkan tulis pendapatmu di bawah ya. Time zone in that, but we've had 2 good days training and Rafael Struijk dan Elkan Baggett beri motivasi ke pemain Indonesia yang ingin berkarir di Eropa. Saat ini kualitas sepak bola Indonesia semakin meningkat dengan mulai banyaknya pemain yang memilih untuk berkarir di luar negeri atau abroad. Di antara para pemain abroad yang ada terdapat nama Rafael Struijk dan Elkan Baggett di sana. Kedua pemain tersebut diketahui memperkuat klub Eropa. Rafael Struijk membela EDO Den Haag di kasta kedua Liga Belanda, sedangkan Elkan Baggett membela klub kasta kedua Liga Inggris, Ipswich Town. Beberapa waktu yang lalu mereka berdua pun memberikan sedikit motivasi bagi para pemain Indonesia yang ingin mulai meniti karir di luar negeri. Salah satunya hal yang bisa Anda kontrol saat bermain di luar negeri adalah seberapa baik Anda bermain untuk klub Anda, ujar Elkan Baggett. Dari pesan di atas, pemain kelahiran Bangkok tersebut berpesan agar pemain yang berkarir di luar negeri bisa konsisten bermain baik untuk klub yang dibelanya. Sedangkan Rafael Struijk justru meminta para pemain lokal bisa memantaskan diri dulu di dalam negeri sebelum memutuskan hengkang ke luar negeri. Hal ini dikarenakan akan sulit mendapatkan menit bermain di Eropa jika kualitas pemain masih pas-pasan. Kalau menurutmu, hal apa yang harus ditingkatkan oleh pemain lokal sehingga menjadi layak berkarir di Eropa? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.